Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidupnya Max Weber. Max Weber dilahirkan pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman Timur. Beliau merupakan putra sulung dari keluarga yang sangat memberikan perhatian terhadap kebudayaan dan juga pendidikan. Pada saat beliau berusia 14 tahun, beliau sudah banyak membaca karya-karya seperti karyanya Homer, Virgil, dan juga Livy yang dibaca dalam bentuk aslinya dengan sangat lancar. Pada saat beliau menyelesaikan studinya di gimnasium, beliau melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum Universitas Heidelberg. Pada tahun 1883, beliau memasuki pendidikan militer yang dimana pendidikan tersebut sangat membuka peluang besar bagi perwira yang bergelar sarjana. Selanjutnya, ia melanjutkan studinya di bawah bimbingan Mommsen. Lalu ia ikut serta dalam pembuatan disertasinya. Lalu pada tahun 1892 beliau menikah dengan Marianne, dan pada tahun tersebut juga Weber mulai memberikan kuliah formalnya di Universitas Berlin. Tetapi setelah itu Weber diangkat menjadi seorang guru besar ekonomi di Universitas Heidelberg. Setelah beberapa kegiatan yang beliau laksanakan, ternyata beliau mengalami masalah dalam mentalnya yang menyebabkan beliau memberhentikan kegiatannya selama 4 tahun. Tindakan sosial yang dimaksud Max Weber dapat berupa tindakan yang nyata diarahkan pada orang lain. Dapat juga tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu, atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Tindakan sosial merupakan tindakan individu yang mempunyai makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari tindakan sosial. Yang pertama, seperti yang sudah teman-teman lihat di layar ya, ada tindakan rasionalitas instrumental. Nah, tindakan ini dilakukan melalui pemikiran yang rasional dengan melakukan suatu upaya untuk mencapai sebuah tujuan ya. Jadi contohnya agar teman-teman mudah memahami, seperti kita menabung ya, yang bertujuan untuk memupuk kekayaan dan untuk berjaga-jaga juga jika nanti kita membutuhkan biaya dengan jumlah yang besar. Jadi kita bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan tersebut. Kedua, ada tindakan rasionalitas nilai. Nah, tindakan ini dilakukan melalui pemikiran yang rasional dengan memperhatikan berbagai macam nilai yang ada. Contohnya seperti kita bersedekah atau berderma dari sisi ekonomis memang dipandang sebagai tindakan yang tidak menguntungkan. Tetapi tindakan ini dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini pelakunya tentang kewajiban sesama manusia untuk berbagi. Ketiga, ada tindakan tradisional. Nah, tindakan ini dilakukan secara spontan tanpa pemikiran ya teman-teman. Dan tindakan ini dilakukan sejak lama atau turun-temurun. Contohnya seperti anak keturunan kiai akan cenderung menjadi kiai juga karena tradisi yang diterima oleh masyarakatnya. Begitu juga misal contoh lainnya adalah jika kita mempunyai darah atau keturunan bangsawan ya, raja, kita akan mewarisi tahta tersebut nantinya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tindakan afektif. Nah, tindakan yang dilakukan karena dorongan emosi, tentunya tindakan ini dilakukan tanpa pemikiran yang rasional. Contohnya seperti seseorang yang sedang mengalami perasaan yang meluap-luap atau meledak-ledak ya guys, seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan dan lain-lain. Metode mempelajari tindakan sosial ya. Pentingnya bagi kita yang pertama yaitu membaca tulisan-tulisannya Max Weber ya. Mengapa kita harus membaca tulisan-tulisan Max Weber? Ya, itu adalah salah satu cara yang paling efektif gitu untuk membaca tulisan-tulisannya Max Weber gitu. Dalam tulisannya Max Weber tuh kayak memperkenalkan konsep seperti tindakan sosial, rasionalisasi, dan perbedaan antara aksi sosial gitu.
Lalu yang kedua yaitu memahami konteks sejarah ya. Konteks sejarah itu juga penting juga ya untuk mempelajari tindakan sosial. Karena mengapa penting untuk memahami konteks sejarah ini dan politik di mana Max Weber hidup dan berkarya gitu di zamannya, agar dapat memahami teori-teori dari konsep dengan baik begitu. Lalu ada mengkaji kritik terhadap Max Weber. Dengan memahami kritik, kita dapat mengembangkan atau mengembangkan pemahaman kita gitu, yang jadi lebih kritis gitu. Kayak kita tuh bisa lebih berpikir kritis gitu terhadap teori-teorinya Max Weber gitu, dan matang terhadap teori Max Weber begitu. Dan yang terakhir yaitu menerapkan konsep-konsep teori Max Weber dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga cukup penting ya teman-teman buat mempelajari tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini memahami ini ya karena adalah buat buat menerapkan dalam konteks ya, menghidupkan kayak konteks kehidupan sehari-harinya kita gitu sebagai manusia gitu. Kayak semisalkan kita dapat menerapkan konsep tentang tindakan sosial, entah itu masyarakat gitu, atau rasionalisasi, atau juga bisa modernisasi karena